Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali saling menyapa ya teman-teman secara virtual setelah kurang lebih sebulan ya, atau mungkin 2 bulan ya. Kita terakhir ketemu tuh awal Oktober ya kalau nggak salah. Kemudian juga teman-teman sudah melalui masa-masa ujian gitu ya atau UTS gitu. Mudah-mudahan hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi dan juga ikhtiar teman-teman semua. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan modul ke-16 sampai 20. Jadi di modul 16-17 itu membahas tentang agresi dan saya jadikan satu karena di modul 17 itu isinya tentang ragam teori dari agresi gitu ya sehingga biar pembahasannya ini smooth gitu ya alurnya sehingga yang modul 17 itu saya bahas terlebih dahulu gitu ketimbang yang 16 gitu ya. Kemudian di atribusi itu modul 18 19 dan 19-nya itu bagian isinya itu adalah teori-teori gitu. Jadi yang 19 ini saya majukan atau bahas terlebih dahulu biar alurnya ini teman-teman bisa memahaminya secara komprehensif. Dan yang terakhir itu di modul 20 kita akan bahas tentang sikap. Jadi secara umum teman-teman kita punya 3 topik besar nih di malam hari ini gitu ya terkait dengan agresi, atribusi, dan sikap. Nah, kemudian kita juga punya kesepakatan kelas. Jadi eh, lagi-lagi saya kemudian mengingatkan gitu ya kesepakatan kepada teman-teman semua untuk selalu hadir tepat waktu. Makasih nih Kak Eka dan timnya sudah mengingatkan dari kemarin-kemarin gitu ya bahwa hari ini kita punya agenda live season, kemudian juga mengaktifkan kamera, jangan biarin saya sendirian dong ya, apalagi malam gitu ya. Kemudian juga mengkondisikan audionya, lalu menggunakan fitur raise hand jika ingin berinteraksi dan juga mengoptimalkan fitur kolom chat untuk mengikuti jalannya diskusi kelas di malam hari ini. Nah, teman-teman, mengawali pertemuan kita di malam hari ini, jadi kita punya bahasan gitu ya, bahwa salah satu topik yang penting dalam psikologi sosial dan juga psikologi kepribadian sebenarnya, yaitu adalah agresi. Jadi, seringkali mungkin teman-teman saat ini mendengar di berita gitu ya, media sosial gitu, atau mungkin di kehidupan seharinya teman-teman, menyaksikan berbagai macam perilaku agresif gitu. Jadi mulai dari misalnya kita lihat pertengkaran kecil, lalu bullying gitu ya, baik itu di sekolah, kemudian kekerasan dalam rumah tangga misalnya, hingga konflik-konflik yang memang terjadi di masyarakat. Nah, jadi teman-teman, kita akan mulai coba memahami agresi ini gitu ya dengan sebuah ilustrasi kasus. Jadi teman-teman bayangin gitu ya ketika ada rekan kita dalam hal ini eh, tokoh fiksi gitu namanya Raka gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mengalami atau punya gitu ya rekanan atau mungkin kerabat gitu ya yang kalau bercanda tuh sedikit keras gitu atau misalnya ketika adiknya tidak sengaja menyenggol meja dia langsung meledak gitu ya marah-marah gitu ya. Eh, Berteriak kemudian memukul meja gitu bahkan pernah menendang kursi hingga rusak. Nah, dalam situasi lain di luar rumah itu di dalam kegiatan masyarakat dia itu nampak seperti punya 2 kepribadian yang berbeda gitu ya. Kenapa sih Bu kok adik saya itu dia kalau di rumah tuh suka meledak-ledak gitu, tapi di luar rumah tuh dia kok seperti anak yang baik gitu ya. Pokoknya dicap labelnya tuh dia anak baik gitu kan. Nah, tetapi kita sebagai orang terdekatnya, keluarganya itu melihat wajah agresivitas yang berbeda gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sih sebetulnya yang menyebabkan agresi seperti ini nih muncul? Kenapa kok orang tuh bisa beda gitu ya, di dalam rumah beda, di luar rumah juga beda gitu ya? Apakah memang ini tuh pure gitu ya dorongan dari diri dia, ataukah memang muncul karena dia tuh sebenarnya lagi frustasi gitu loh, berada di situasi rumah gitu ya saat itu gitu. Jadi dia tuh punya nampak seperti ada 2 kepribadian yang berbeda gitu ya. Makanya agresi ini nih sebenarnya topik esensi dari psikologi sosial dan juga kepribadian atau psikologi kepribadian gitu ya.
Yuk kita masuk ke dalam teorinya dulu atau makna dari agresi ini. Nah, jadi agresi ini sebenarnya teman-teman nggak sama gitu ya dengan kekerasan, nggak sama ya. Jadi kalau dari sisi makna itu agresi itu adalah perilaku menyakiti orang lain. Tentu saja dipengaruhi oleh niat, emosi, biologi, lingkungan, dan juga budaya. Pastinya atau sudah dapat dipastikan bahwa agama kita melarang hal ini gitu ya. Jadi nggak boleh tuh kita tuh menyakiti hati orang lain gitu ya atau berbuat apa namanya semena-mena dengan orang lain. Nah, eh, biasanya agresi ini disamakan dengan kekerasan. Padahal agresi itu nggak sama dengan kekerasan. Karena kekerasan itu adalah bagian atau bentuk salah satu bentuk dari agresi gitu ya. Jadi bentuk-bentuk agresi itu kalau kita lihat itu ada yang berdasarkan kita bagi dua gitu ya. Ada yang berdasarkan bentuk dan juga ada yang berdasarkan niat. Jadi misalnya kalau berdasarkan niat itu sifatnya memang impulsif, spontan gitu ya. Seperti teriak-teriak saat marah gitu ya. Atau misalnya kalau teman-teman lihat ada supporter bola yang merusak fasilitas lain gitu ya saat timnya itu kalah. Atau misalnya agresi yang sifatnya terencana gitu ya. Misalnya bullying untuk status, terorisme gitu ya, dan seterusnya. Memang direncanakan, nggak terjadi spontan gitu. Atau impulsif. Nah, sementara kalau bentuk itu salah satunya adalah kekerasan. Jadi misalnya bentuknya secara fisik, memukul gitu ya, non fisik. Seperti misalnya menghina, menggosip gitu ya, mengucilkan, dan juga cyberbullying. Jadi agresi itu, salah satu bentuk dari agresi itu adalah seperti tadi gitu ya. Nah, kenapa sih kemudian agresi itu bisa terjadi? Faktor-faktor penyebabnya tentu saja banyak. Seperti yang kasus dari Raka yang tadi, teman-teman, atau ilustrasi yang di awal tadi, itu bisa jadi itu ya karena dia itu memang takut gitu ya, takut kalau orang-orang di luar rumahnya itu tidak mempedulikan dirinya. Makanya aku harus jadi anak baik dong gitu ya. Kemudian juga ada pengaruh dari faktor di neurobiologinya gitu ya atau faktor otaknya gitu. Kemudian juga faktor hormonal. Kemudian dari genetik dan lingkungan memang pengalaman kekerasan masa kecil itu memiliki resiko meningkatnya agresi gitu ya dan juga faktor evolusi. Jadi agresi ini sebetulnya adalah cara dia untuk mempertahankan diri gitu. Jadi biar dia bisa diterima di masyarakat, di sekolah, di kelasnya, maka aku harus jadi anak baik gitu ya. Sementara kenapa dia begitu impulsif, begitu kemudian keras di dalam rumahnya karena di rumahnya itu pada cinta semua sama dia. Meskipun dia kemudian berperilaku tidak baik gitu ya, tapi ayah dan ibuku tetap menerimaku apa adanya gitu ya. Kakak-kakakku tetap menerimaku apa adanya. Pasanganku juga tetap menerima aku apa adanya gitu ya. Dan juga bisa jadi mungkin Raka itu eh, memiliki faktor lain gitu ya, seperti misalnya mungkin dia bisa saja frustasi gitu ya karena ya aku tuh dulu masa kecilnya sangat tersakiti oleh orang tuaku gitu ya atau inner child misalnya gitu yang sering kali menjadi bentuk escape gitu ya atau pelarian atau misalnya bentuk perlindungan diri gitu ya dari anak-anak remaja zaman sekarang gitu ya teman-teman. Nah itu yang kemudian bisa disampaikan atau misalnya suasana hatinya memang lagi nggak bener, dia tuh lagi patah hati gitu ya atau sedang terprovokasi gitu ya. Oke, nah lalu Bapak Ibu, agresi ini kemudian di juga pernah diujikan gitu ya. Jadi ada beberapa eksperimen yang kemudian membuat agresi ini diujikan dulu. Kenapa sih seseorang itu bisa bertindak secara agresif gitu? Nah, pertama misalnya kita bisa lihat bahwasannya eksperimen serotonin ini itu dia peneliti tersebut gitu ya ceritanya di dalam modul ini tuh memberikan obat peningkat serotonin atau hormon kepada sebagian peserta. Kemudian hasilnya jelas bahwa kelompok yang serotoninnya meningkat memberikan kejutan lebih ringan gitu ya. Jadi artinya hormon ini itu berperan menghambat impuls agresif.
Nah, kemudian yang kedua adalah eksperimen suhu gitu. Jadi, kalau suhunya makin panas gitu ya, kayaknya suasana atau temperatur ruangan ini tuh sangat panas gitu. Nah, itu tuh bisa jadi meningkatkan agresi atau memicu emosional yang membuat memang teman-teman ini atau individu ini lebih mudah tersulut. Kemudian eksperimen rasa sakit gitu ya. Nah, jadi di sini nih ada eksperimen yang menarik gitu ya di modul ini gitu bahwasanya para peserta ini atau responden ini diminta merendam tangan dalam air es sehingga ada sensasi rasa sakit gitu ya. Setelah itu diukur nih mereka ini reaksi mereka dalam tugas yang memungkinkan agresi gitu. Nah, hasilnya adalah rasa sakit itu mendongkrak kecenderungan agresif gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh lagi sakit, lagi nggak sehat gitu ya secara fisik gitu, itu bisa jadi kita berperilaku agresif gitu. Jadi senang menyerang, mudah marah gitu ya. Nah itu yang disampaikan oleh Berkowitz tadi. Kemudian eksperimen mood positif gitu. Nah jadi yang menarik dari eksperimen ini gitu ya. Setelah diprovokasi, sebagian peserta ditayangkan kartun lucu, sebagian gambar netral. Kemudian kelompok yang menonton kartun menunjukkan tingkat agresi yang jauh lebih rendah. Jadi di sini ini membuktikan bahwa suasana hati positif itu penawar alami untuk agresi. Jadi kalau misalnya teman kita lagi marah-marah gitu ya, kita sajikan aja candaan-candaan, jokes-jokes gitu ya. Kemudian juga dia suruh nonton kartun yang lucu-lucu gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh eksperimen mood positif. Jadi kalau misalnya ada orang yang lagi tersulut emosinya, itu kasih diajakin canda gitu ya. Biar dia merendah gitu si tingkat agresinya. Kemudian eksperimen katarsis. Nah, ini bertolak belakang gitu ya dengan keyakinan populer bahwa meluapkan kemarahan itu akan membuat lega. Nah, eh, ternyata gitu. eh, Teman-teman seringkali mendengar kata katarsis gitu ya. Jadi kalau kita meluapkan emosi ke samsak, ke alat tinju itu gitu ya. Jadi di eksperimen Bushman ini, dia tuh meminta responden untuk kemudian pakai samsak gitu ya, ninju-ninju. Kalau mereka merasa sedang ingin meluapkan amarahnya gitu atau emosinya. Nah, ternyata melampiaskan marah secara fisik itu bukan solusi gitu berdasarkan dari eksperimen katarsis ini gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah eksperimen dari arousal. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan rangsangan fisiologis seperti misalnya olahraga, lalu suara keras misalnya tanpa konteks marah dapat meningkatkan agresi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang lagi nggak baik-baik aja suasana hatinya, hindari olahraga yang memang memicu agresivitas gitu ya. Jadi artinya lari gitu. Nah itu justru jangan katanya kata eksperimen arousal. Kemudian boxing gitu ya, itu justru malah meningkatkan agresif. Nah, yang terakhir, itu yang paling menarik gitu ya, adalah eksperimen agresi tertunda namanya. Jadi, kalau misalnya teman-teman merasa saat ini sedang terprovokasi, lagi marah, tapi nggak bisa membalas gitu ya, maka agresi ini seringkali dialihkan kepada target lain yang tidak bersalah gitu. Nah, ini nih menjelaskan gitu ya bahwa kenapa sih para istri itu kalau misalnya dia lagi nggak enak hati gitu ya, itu seringkali marah-marah gitu ya di rumah gitu ya, atau ibu-ibu tuh seringkali marah-marah kepada anaknya gitu, padahal anak itu nggak ngelakuin kesalahan apa-apa gitu ya. Nah, karena berdasarkan dari eksperimennya Markus Newhall ini, dia mengujikan yang namanya eksperimen agresi tertunda. Jadi, sebagai contoh misalnya, seorang wanita gitu ya, dia tuh sebenarnya kesel sama tetangga gitu, tapi dia tuh nggak bisa melampiaskan hal itu gitu ya. Dia juga nggak bisa membalas hal itu. Ya udah, dia lebih baik marah-marah aja ke anak-anaknya, atau tiba-tiba suaminya cemberutin gitu ya, atau tiba-tiba dia sangat bad mood di rumah gitu ya. Sedikit saja melakukan kesalahan langsung meledak gitu. Karena itulah yang dihasilkan dari eksperimen agresi tertunda atau fenomena marah ke orang rumah padahal sumber masalah itu ada di luar. Nah, ini yang kemudian bisa dijelaskan gitu ya kepada fenomena-fenomena yang mungkin seringkali terjadi atau ditemui di kehidupan sehari-harinya teman-teman semua. Nah, yuk kita coba bahas pengertian dari agresi berdasarkan
tiga teori gitu ya. Jadi di dalam modul 16-17 itu kita punya tiga teori, yaitu teori psikoanalitik dari Sigmund Freud, kemudian drive theory atau teori dorongan. Jadi di apa namanya? Diartikan itu sebagai teori dorongan gitu ya. Padahal ya udah aja drive theory gitu ya kan nggak enak banget gitu ya. Kemudian pandangan atau perspektif dari social learning theory terkait dengan agresi ini ya. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Jadi Sigmund Freud ini punya apa sih sebetulnya atau apa yang ingin dijelaskan oleh Sigmund Freud terkait dengan agresi ini. Nah, Freud ini menjelaskan bahwa memang agresi itu sebagai dorongan yang insting gitu ya. Jadi emang setiap manusia normal itu punya insting untuk melakukan agresi gitu ya dan juga konflik batin. Nah, ketika dia tuh punya dua naluri utama. Kalau Freud menyampaikan bahwa dia punya naluri utama, bahwasanya setiap manusia itu pasti punya yang namanya eros gitu ya, atau dorongan untuk kemudian bisa bertahan hidup, survive, mencintai, membangun, dan juga terhubung. Sementara manusia pada umumnya juga punya yang namanya Thanatos atau naluri kematian yang memang mendorong para manusia ini menuju kehancuran gitu. Nah, menurut Freud ini, Bapak Ibu, naluri kematian atau Thanatos ini bisa menghasilkan energi destruktif yang memang nantinya produk ujungnya itu ke agresi gitu ya. Jadi kalau enggak disalurkan, nih agresi ini justru malah berubah menjadi perilaku yang menyakiti diri sendiri. Sehingga orang-orang yang kemudian berperilaku atau berkepikiran untuk mengakhiri hidupnya itu karena agresinya tidak tersalurkan dengan baik. Gitu ya. Jadi kata Sigmund Freud, orang atau individu yang normal itu adalah individu yang memang senang atau pernah marah gitu, mengeluarkan unek-uneknya gitu. Jadi kalau dia marah, dia kemudian pernah menyerang orang lain, dia pernah tersakiti, dia pernah terprovokasi, itu justru normal gitu ya. Justru kalau orang yang nggak pernah marah gitu, kemudian juga apa nggak pernah meledak gitu, justru malah malik gitu ya, berbalik menyakiti dirinya sendiri. Nah, tentu saja hal ini atau terbantahkan gitu ya bahwasanya manusia itu memang punya naluri untuk demikian tetapi tidak perlu disalurkan gitu ya. Artinya ini ada pertentangan ya teman-teman. Jadi marah itu memang mm, sifat dasar manusia. Setiap orang atau setiap individu itu normal, kalau marah tuh normal gitu ya. Tetapi hal itu juga harus dikendalikan gitu. Artinya kalau agresi itu kan menyakiti orang lain ya, Bapak Ibu. Nah, sementara kalau kita marah, kita sakit hati ya itu wajar, tetapi jangan sampai menyakiti orang lain. Stop sampai di situ. Nah, sementara kalau apa namanya? Kalau Freud itu menyampaikannya bahwa ya harus sampai agresif gitu ya, harus sampai menyakiti orang lain biar tidak menyakiti diri sendiri gitu ya. Nah, yuk kita coba lihat gimana sih cara Freud kemudian membuat apa namanya perilaku agresif ini menjadi baik-baik saja gitu ya. Jadi artinya gimana sih cara menterapinya? Nah, ini praktek psikoterapi atau konseling yang kemudian dipraktekkan oleh Sigmund Freud dari atau berdasarkan dari teori psikoanalisis ini punya empat tahapan gitu ya. Jadi misalnya yang pertama adalah ketika kita kemudian mengajak klien untuk mengeksplorasi masa kecil dan hubungan awal. Jadi para klien ini diminta menceritakan pengalaman pertama, kenapa sih kamu merasa dirimu itu diabaikan gitu ya? Kapan kemudian dirimu mulai marah ke orang tua gitu ya? Lalu memunculkan hikmah terhadap akar agresi itu ya. Jadi eh, memang kamu mau gini-gini aja gitu ya hidup tuh. Memang setiap kamu merasa sakit hati harus selalu meledak-ledak atau bagaimana gitu ya. Kemudian interpretasi mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Jadi para profesional ini membantu konseli mengenali pola tersebut untuk meningkatkan kontrol sadar. Jadi yuk apa yang kemudian bisa kita lakukan gitu ya, apa yang kemudian akan diperbaiki ke depannya. Kemudian membangun fungsi mentalisasi. Jadi terapis sering bertanya
Jadi kalau misalnya ibumu bilang begitu, apa yang kamu pikirkan atau dirasakan oleh ibumu gitu ya? Jadi para terapis ini membantu respon agresif ke empati gitu. Kemudian memodifikasi cara menyalurkan energi agresifnya gitu ya. Jadi melepaskan emosi atau keluh kesahnya yang tersimpan di dalam batin. Nah, itu adalah empat tahapan besar atau secara umum yang kemudian dilakukan oleh para konselor, psikolog, psikiater, dan juga terapis untuk mengatasi agresi dari pandangan atau perspektif psikoanalitik. Nah, kemudian yang kedua adalah drive theory. Nah, jadi kalau perspektif atau pandangan dari drive theory ini, agresi itu ketika seseorang merasa frustasi. Jadi, pokoknya kayaknya nggak sampai target saya gitu ya. Saya pokoknya merasa putus asa gitu ya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, frustasi terjadi saat aktivitas yang diarahkan pada tujuan terhambat gitu. Sehingga hal inilah frustasi ini menimbulkan energi agresif gitu ya dan memang energi ini harus dilepaskan gitu. Jadi intervensinya tentu saja mengurangi pemicu frustasi atau manajemen situasi. Jadi bagaimana seorang klien itu bisa memanage stres gitu ya, memanage atau mengurangi kemudian sumber-sumber stresnya. Nah, seperti misalnya ketika di dalam tahapan konseling ini gitu ya. Misalnya pertama sumber stresnya itu apa gitu ya? Apakah misalnya sumber stresnya itu dari sisi pekerjaan, bagian apanya, ataukah dari sisi aktivitas rumah tangga, bagian mananya gitu ya? Lalu bagaimana mengalihkan energi agresif ini kepada olahraga-olahraga atau aktivitas positif yang ringan tentu saja ya. Jadi kalau dari teori yang sebelumnya ini, Bapak Ibu, olahraga yang keras seperti boxing gitu ya menuntut untuk kemudian mengeluarkan energi yang sangat besar gitu ya justru malah memicu agresif sehingga olahraga-olahraga yang ringan itu harapannya bisa menjadi salah satu pengalihan atau penyaluran energi agresif tadi gitu ya. Kemudian para profesional ini membantu interpretasi situasi melalui teknik cognitive reforming, kemudian membangun alternatif respon gitu ya dan juga membantu mengelola ekspektasi tujuan gitu. Nah, lalu teman-teman, kalau teori yang ketiga atau social learning theory eh, dia menyampaikan bahwa sebenarnya agresi ini itu bukan dari faktor genetik, tapi memang dipelajari dari lingkungan, gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa learning theory itu punya tiga. Pertama dari observasi, kemudian juga imitasi, dan juga reinforcement atau penguatan, gitu. Nah, jadi misalnya eh, ketika kita individu itu atau seorang anak itu mengobservasi gitu ya, melihat mengamati perilaku orang tuanya, menyimpannya dalam memori dan juga mereproduksinya ketika ada situasi yang serupa. Lalu setelah itu dia menirunya gitu ya atau melihat dari model yang tadi kemudian meniru dan juga reinforcement. Jadi misalnya pada situasi anak marah, orang tua menyerah dan juga berarti anak mendapatkan reward atau menang gitu ya. Kenapa kemudian seorang anak ini bisa sangat senang bermain internet gitu ya atau gadget gitu ya? Karena itu tadi. Karena kalau aku teriak-teriak, apalagi di depan umum, pasti mama kalah. Pasti mama sama papa menyerah gitu sehingga aku akan mendapatkan keinginanku. Nah, itu perilakunya diperkuat atau yang disebut dengan reinforcement atau reward. Nah, sehingga ada yang meyakininya bahwa itu juga disebut reciprocal determinasi. Jadi artinya lingkungan membentuk agresi, tetapi perilaku agresif juga membentuk lingkungan. Itu bisa jadi gitu ya. Jadi ada umpan atau timbal balik dari kedua hal tersebut gitu. Nah, di dalam bagian yang ketiga ini, Bapak Ibu, adalah cara bagaimana kemudian agresif atau sikap agresif ini diturunkan gitu ya dan juga ditingkatkan melalui perilaku-perilaku yang positif gitu. Jadi misalnya model agresifnya tadi siapa? Orang tuanya misalnya. Kita kurangi gitu ya intensitas bermain gadgetnya. Kemudian reward untuk agresifnya
Ya, biarin aja. Kalau misalnya anak itu memang ngamuk gitu ya, karena tidak dikasih handphone, ya biarkan saja gitu. Kita alihkan ke kegiatan lain. Lalu paparan media agresif berarti handphonenya diturunkan, durasinya gitu ya. Kemudian juga situasinya kita kendalikan. Nah, kemudian ketemulah di tanda panah yang ketiga ini untuk melatih perilaku atau latihan meniru perilaku damai. Jadi artinya melatih anak itu untuk menyampaikan secara baik-baik apa keinginannya gitu. Jadi nggak usah teriak-teriak. Adik kalau mau handphone nggak usah teriak-teriak dan juga nggak usah nangis-nangis gitu ya. Lalu kalau memang adik mau handphone maka matikan suaranya gitu. Jadi suara handphone itu suara TV tidak boleh lebih besar dari suara mama misalnya begitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, kita akan lanjut ke modul 18 sampai 19 yang menyampaikan atau menjelaskan tentang konsep atribusi. Jadi kalau di modul 19-nya ini itu isinya tentang dasar-dasar teori dan juga beberapa gambaran tentang eksperimen gitu ya. Kenapa sih seseorang itu perilakunya berubah gitu ya? Apakah memang karena sifatnya atau karena situasinya gitu ya? Nah, sementara kita sambungkan di sini biar memang disajikannya harapannya alurnya bisa lebih tertata lagi ya, atau lebih komprehensif dipahami oleh teman-teman semua. Nah, yuk kita coba pelajari bersama teman-teman dari ilustrasi kasus berikut bahwa ketika ada seorang murid yang datang ke kelas gitu ya, datangnya terlambat nih dia. Kemudian teman-teman ini pada berbisik mengatakan bahwa langsung labelnya, "Ih, dia males ya kayaknya. Soalnya telat nih datang ke sekolah." Nah, tapi gurunya tuh berpikir bahwa ya bisa jadi mungkin ada masalah di rumah. Nah, ternyata setelah ditelisik, Rania ini atau muridnya atau temannya ini terlambat karena harus menjaga adiknya yang sakit. Nah, dari satu perilaku yang sama muncul penjelasan yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi, perilaku yang sama itu adalah ketika kita melihat teman kita datang terlambat ke kelas. Nah, tetapi penjelasannya bisa dua. Bisa yang satu itu dia mungkin memang males beneran, atau yang kedua itu adalah mungkin karena memang ada masalah di rumah. Nah, inilah teman-teman yang kita sebut sebagai atribusi atau proses mental ketika kita menjawab perilakunya Rania itu terjadi karena memang sifatnya dia males atau karena situasinya gitu ya. Jadi kalau memang dia males gitu ya, memang betul dia males gitu. Atau memang karena situasinya yang membuat dia terlambat ke kelas sehingga kesannya dia menjadi tidak disiplin atau dia kesannya menjadi males gitu ya untuk bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Nah, eh, jadi teman-teman, ketika kita membahas tentang atribusi gitu ya, ada beberapa konsep kunci. Jadi ada atribusi kausal, kovariasi, self-serving atribusi. Lalu nanti kita kenal sama yang namanya efek primasi, efek resonansi, kemudian first impression gitu ya, dan juga person perception. Nah, kita bahas satu persatu. Atribusi kausal itu pada intinya adalah proses ketika kita mencoba menentukan penyebab perilaku. Kenapa sih Rania kemudian berperilaku demikian gitu ya? Kalau contohnya apakah memang perilaku ini terjadi karena memang si Rania ini males, maka itu disebut atribusi kausal internal. Sementara kalau karena situasinya, karena memang sebenarnya dia tuh nggak males kepribadiannya, disiplin, tapi karena memang situasinya dia begadang, kurang tidur, sehingga atribusi kausal ini timbul dari situasi atau yang disebut dengan eksternal. Nah, atribusi kausal ini, teman-teman, seringkali otomatis gitu ya, cepat, spontan, dan juga seringkali keliru. Karena memang kita hanya melihat cuplikan perilaku seseorang. Jadi kita cuman sekali aja ngelihat si Rania ini terlambat gitu, sehingga kita menyimpulkan pada saat itu bahwa memang dia pemalas misalnya, atau tidak disiplin gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah teori kovariasi. Jadi, ketika kita membuat dugaan awal tadi, tentu saja kita butuh bukti. Kalau di Islam itu kita butuh tabayun, nah kovariasi inilah tabayun itu gitu. Jadi proses bahwa cara mengecek apakah kesimpulan itu benar atau enggak gitu ya. Nah, teori kovariasi itu menjelaskan bahwa kita menilai perilaku seseorang berdasarkan pola ada tiga.
Apakah memang perilaku ini selalu terjadi gitu ya dalam situasi yang sama? Memangnya Rania tuh selalu terlambat ya Bu ya atau konsisten? Lalu apakah memang di jam 8 ini Rania tuh selalu tertidur ya Bu ya pada situasi tertentu misalnya khas? Ataukah orang lain juga berperilaku serupa dalam situasi itu, gitu ya, atau konsensus, gitu. Nah, ini yang kemudian bisa disampaikan pada situasi Rania tadi, teman-teman. Jadi, permasalahannya adalah bukan pada kepribadian Rania yang males, gitu ya, tapi situasinya yang membuat dia tidak bisa hadir tepat waktu. Sehingga dari teori kovariasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa atribusi itu adalah kesimpulannya. Sementara kovariasi itu adalah eh, cara kita mengecek gitu ya, apakah memang itu tuh benar apa enggak gitu ya, atau konfirmasi. Nah, kemudian self-serving atribusi itu, jadi konsep kuncinya itu adalah bias yang menguntungkan diri sendiri. Nah, misalnya ketika guru mengklaim gitu ya, keberhasilan seorang siswa gitu, Rania itu berprestasi karena memang hasil usahanya, tetapi menyalahkan siswa lain ketika nilainya jelek gitu. Nah, jadi alasan ini tuh sebenarnya bukan objektif gitu ya, tetapi ya harga diri dong gitu loh, merupakan mekanisme psikologi gitu ya untuk menjaga harga diri gitu, sehingga self atribusi ini atau self serving atribusi ini adalah bisa disimpulkan gitu ya kecenderungan seseorang untuk menjelaskan keberhasilan dengan faktor internal. Misalnya mengatakan bahwa saya hebat gitu ya, atau menjelaskan kegagalan dengan faktor eksternal. Ya wajar aja saya nggak lolos orang soalnya susah gitu. Nah misalnya gitu. Nah itu ya teman-teman yang ingin disampaikan tentang teori dari atribusi ini gitu atau beberapa konsep kunci yang ingin disampaikan dari atribusi ini. Lalu ini banyak sekali juga gitu ya di modul 18 dan 19 tentang teori atribusi gitu. Di identifikasi memang ada 10 ya bahwa yang pertama misalnya ketika kita melihat atribusi itu seseorang menilai kepribadian melalui perilaku yang tidak terduga. Kemudian juga ada atribusi itu dipandangnya sebagai hubungan antara perilaku yang diharapkan dan juga yang tidak diharapkan. Kemudian teori yang lain mengatakan bahwa membahas gitu ya tentang mengapa seseorang melebihkan faktor pribadi. Lalu ada juga yang menyampaikan tentang perbedaan penilaian diri versus orang lain. Nah, ini banyak sekali teori-teori atau perspektif yang membahas tentang atribusi ini, ya. Lalu kita akan masuk lagi ke konsep kunci selanjutnya, yaitu yang disebut dengan efek primacy dan juga efek resonansi. Jadi, kita seringkali melihat bahwa informasi yang datang pertama kali itu membentuk persepsi yang kuat dan menetap. Ketika misalnya kita berada di situasi seperti Rania tadi, gitu ya, kita sebagai guru melihat murid terlambat di hari pertama, lalu langsung menyimpulkan bahwa Rania itu nggak disiplin, gitu ya. Padahal keterlambatannya itu efek eksternal, gitu ya, bukan internal pribadinya, gitu. Memang situasinya memaksa dia untuk tidak bisa hadir tepat waktu. Nah, sementara efek resonansi itu bisa disampaikan sebagai kesan terakhir mendominasi jika evaluasi dilakukan dengan cepat. Jadi, informasi terakhir itu lebih diingat dan mempengaruhi keputusan yang dilakukan segera setelah kejadian. Misalnya, ketika kita kemudian eh, berada di situasi ini pada saat seleksi seleksi kerja gitu ya. Bisa jadi kita melihat, kita sebagai manajer HR-nya itu melihat kandidat yang kita wawancara itu awalnya grogi gitu ya. Awalnya grogi nih, pokoknya nggak mengesankan lah di 30 menit pertama ini gitu ya, atau 10 menit pertama. Tetapi di akhir itu dia tampil sangat percaya diri gitu. Nah, jika penilaian dilakukan secara langsung, yang diingat itu adalah performa akhirnya atau resensi itu gitu ya. Nah, ini adalah efek resensi dan juga efek primasi yang nantinya akan nyambung nih dengan yang namanya first impression dan person perception. Gitu. Jadi, ketika kita bicara tentang efek ini, gitu ya, kita akan kemudian nyambung dengan
first impression dan juga person perception. Jadi eh, first impression itu adalah proses cepat yang terjadi dalam beberapa detik ketika pertama kali bertemu dengan seseorang. Dan memang hitungannya sangat cepat gitu, hitungan detik dan juga sering sulit untuk diubah gitu. Seperti misalnya kita melihat apa komunikasi nonverbalnya gitu ya, baik itu senyumnya, posturnya, pakaian atau tatap matanya gitu. Nah, ini bisa jadi akurat gitu, tetapi seringkali bias gitu ya, karena memang dipengaruhi oleh stereotipe dan emosi juga gitu. Nah, sementara kalau person perception itu adalah proses kognitif yang memang lebih luas tentang bagaimana kita memahami, menilai, dan menafsirkan orang. Jadi, nggak bisa sekali dua kali ketemu orang itu gitu ya, memang harus berkali-kali untuk kemudian menyandingkan informasi first impression yang pertama tadi dengan keseluruhan kepribadiannya. Jadi kalau kesan pertamanya ini kayaknya dia ramah gitu, ternyata lambat laun ternyata dia penjilat gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu ya akhir dari kesimpulannya gitu. Nah, sehingga di dalam modul juga itu disampaikan kenapa sih seseorang itu berbohong gitu ya, atau apa saja sih fakta-fakta tentang kebohongan itu gitu. Nah, pertama teman-teman, ketika kita berbicara tentang deception gitu ya, atau berbohong itu, kenapa sih eh, seseorang itu berbohong gitu ya? Jadi pembohong itu menggunakan atribusi eksternal. Kalau kita karena kebohongan ini bagian dari bentuk atribusi gitu. Jadi aku berbohong karena memang keadaan ini memaksa aku untuk berbohong, gitu ya. Nah, ini adalah self-serving bias yang tadi itu. Jadi kan dia nggak mau dianggap rendah ya, dia tidak mau dianggap tercela gitu, sehingga dia mengatakan bahwa aku berbohong karena keadaan memaksa. Padahal udah jelas-jelas dia salah gitu ya, atau yang disebut dengan self-serving bias. Kemudian orang menilai biasanya menggunakan atribusi internal gitu. Jadi di dalam konsep kebohongan ini dia mengatakan bahwa dia berbohong karena karakternya yang buruk. Nah, ini adalah fundamental attribution error gitu. Jadi terkait dengan teori tentang atribusi ini, ada beberapa alasan kenapa seseorang itu berbohong gitu ya. Misalnya untuk melindungi harga dirinya, atau misalnya takut dihukum gitu ya, atau misalnya menghindari konflik, kemudian juga menjaga citra diri gitu biar di mata orang lain ini tetap baik gitu ya. Nah, tentu saja Islam memandangnya hal itu termasuk perbuatan yang nggak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Berburuk sangka pada orang lain gitu kan, kemudian juga berbohong gitu ya, karena baik sangka itu adalah sifat orang beriman dan buruk sangka itu adalah sifat orang mukmin. Nah, yang terakhir adalah materi yang akan kita bahas di modul 20 tentang yang namanya attitude. Jadi, secara makna, Bapak Ibu, attitude itu disampaikannya adalah evaluasi seseorang terhadap suatu subjek, suatu objek, kemudian subjek juga orang, perilaku, atau isu yang bisa bersifat positif, negatif, atau netral. Sikap itu terdiri dari ABC gitu ya, ABC model. Jadi ada yang yaitu melibatkan perasaan, kemudian juga behavior atau kecenderungan tindakan, dan juga cognition atau keyakinan dan juga pemikiran. Nah, adakah di antara teman-teman yang saat ini masih ingat tentang fenomena eh, takwan ini, teman-teman? Siapa? Boleh bercerita dengan saya? Silahkan. Ada yang tahu kronologinya tentang informasi ini? Belum tahu, Nggak ada Miss. ya? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Kemudian. Oke. Ada yang pernah mendengar tentang informasi tentang takwan ini, teman-teman? Ketika seorang oh, malah baru tahu. Ya. Nah, jadi di artikel atau informasi tentang Tawan ini, jadi Tawan itu kan nama salah satu restoran ya, teman-teman. Jadi singkat cerita nih, pegawainya atau seorang pelanggan gitu ya, user atau customernya ini tidak sengaja meminum
cairan pembersih lantai. Coba bayangin ya, meminum air mineral, disangka dia tuh air mineral biasa gitu. Padahal ternyata isinya tuh cairan pembersih kamar mandi kalau nggak salah. Nah, kemudian singkat cerita, pelanggan tersebut itu dibawalah ke rumah sakit gitu ya. Dibawa ke rumah sakit, lalu setelah ditelusuri ternyata ada kesalahan SOP atau pelanggaran SOP dari pegawai takwan ini atau pegawai restoran ini gitu ya. Jadi waktu itu katanya kalau yang saya baca sepintas gitu ya, ada pegawainya itu tidak sengaja mengganti botol atau mengisi botol minuman itu dengan cairan pembersih lantai gitu ya dan disimpannya di atas meja. Pas pergantian shift, botol itu eh, malah disajikan ke apa namanya pelanggan gitu ya dan tidak sengaja keminum gitu ya. Nah, kebayang ya teman-teman, gimana sih reaksi teman-teman ketika pergi ke sebuah restoran, lalu teman-teman mengalami hal serupa gitu ya. Kalau teman-teman melihat logo ini, kira-kira ingin datang lagi atau apa yang kemudian teman-teman ingin lakukan? Ada yang ingin sharing sama saya kalau ternyata teman-teman mengalami hal serupa dengan seperti yang dialami oleh customer tadi. Ada? Silakan. Iya, nggak mau datang lagi. Kemungkinan nggak ingin kembali ke resto. Oke, yang lain? Cenderung Saya kasih mencari diskon resto deh yang gitu lain. ya. Jadi agak Oke, takut, tawan Miss. ini takut. Kemudian tawan ini tapi ngasih diskon, dikasih diskon deh sama kita kalau kakaknya nanti datang lagi ke cabang takwan yang lain gitu ya. Kita kasih diskon deh gitu. Nah, kira-kira teman-teman masih mau nggak? Udah terlanjur Nggak trust mau. issue, Miss. Iya. Ya udah terlanjur males banget Agak gitu ya. tahu. Oke, baik. Nah, jadi di menghindari mencari opsi resto yang lain karena hilang kepercayaan, terlanjur kecewa gitu ya. Keteledoran pegawai makanya makanannya sih enak, tapi kalau saya tetap datang gitu ya meskipun ibu sudah pernah datang ke rumah sakit gitu ya gara-gara keteledoran pegawai itu gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian nggak mau diskon pun udah kadung celaka gitu. Oke, kemudian kepercayaannya berkurang gitu ya dan juga mengalami trauma ya, jadi tidak ingin kembali ke resto tersebut. Nah, jadi responnya dominannya nggak mau lagi gitu ya datang ke restoran tersebut. Bahkan di antara teman-teman mungkin ketika lihat logonya gitu ya atau cerita mungkinnya udah malas gitu ya dengar yang kayak gitu ya. Karena ada cerita atau kabar atau pengalaman yang buruk terjadi. Nah, kita lihat gitu ya teman-teman, ketika kita berbicara fenomena tadi, apa sih yang sebetulnya teman-teman rasakan gitu. Nah, pertama, attitude itu tuh hal-hal tersebut tuh terdiri dari tiga komponen. Nah, pertama adalah attitude. Jadi, attitude ini menjadi isi memori yang nantinya akan dievaluasi gitu ya. Kemudian automatic activation itu di kita ke sini dulu evaluative association yaitu menentukan apakah sikap kita mudah teraktifkan. Dan yang terakhir adalah mekanisme bagaimana sikap itu kuat bekerja secara otomatis. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami atau orang itu gitu ya turis itu pernah mengalami hal buruk ketika berkunjung atau makan di Taiwan gitu ya, maka kemungkinan besar respon otomatisnya tidak akan mau lagi ke situ gitu karena saya udah pengalaman mendapatkan hal yang tidak baik gitu ya sehingga otomatis pokoknya enggak aja sekalipun saya dikasih diskon seumur hidup saya enggak mau lagi makan di situ gitu ya misalnya seperti itu. Nah, itu yang ingin disampaikan terkait dengan mekanisme kenapa seseorang kemudian bersikap. Nah, hal ini pun di dalam modul 20 itu juga dijelaskan tentang fenomena evaluative association, gimana itu kemudian bisa memperkuat. Yuk kita bahas satu persatu ya. Kita artikan bahwasannya di dalam
di dalam modul 20 itu ada yang namanya objek. Nah, objek itu kita baca dulu ya, kita terjemahkan dulu bahwasannya sikap itu memang tidak bisa berdiri sendiri gitu, tetapi dia terbentuk melalui asosiasi antara objek dan evaluasinya gitu ya, objek dan evaluasinya. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai evaluative association. Jadi seberapa kuat objek tertentu terhubung dalam memori dengan penilaian positif atau negatif. Jadi pokoknya kalau saya dengar tentang tawan, saya nggak mau lagi datang ke situ, gitu ya. Nah, ada tiga bentuk tingkat asosiasi tadi. Pertama, nggak ada hubungan. Jadi karena saya belum pernah kok, saya tahu aja enggak gitu ya tentang tawan gitu ya. Jadi ya udah lempeng aja teman-teman, lurus-lurus aja tentang tawan itu. Kemudian asosiasi lemah antara objek dan evaluasi gitu ya. Jadi artinya ketika teman-teman berbicara pernah pernah nyoba sih di tawan itu gitu ya dan rasanya B aja gitu ya. Kemudian ketika melihat logonya lagi ya teman-teman tuh butuh waktu untuk mengingat gitu ya sehingga sikap teman-teman itu muncul pelan dan juga tidak stabil atau asosiasinya lemah, hubungannya lemah. Nah, sementara yang terakhir itu adalah asosiasinya kuat gitu ya. Jadi, ketika teman-teman sudah pernah nih dapat pengalaman di tawan seperti yang customer tadi rasakan, asosiasinya langsung kuat. Enggak, Bu. Pokoknya aku nggak mau lagi makan di situ gitu ya. Pernah dapat pengalaman buruk. Nah, langsung otomatis nggak perlu mikir gitu ya. Nggak perlu kemudian mengingat-ingat kembali sebentar. Seperti yang B ini gitu ya. Jadi kalau yang B ini asosiasinya lemah, pernah sih saya pernah makan di Taiwan tapi sebentar kayaknya udah lama banget deh. Gimana ya itu rasanya? Atau misalnya yang pertama, Tawan, Tawan tuh apa ya? Nama apa ya? Gitu. Jadi memang nggak ada hubungan gitu ya. Pokoknya eh, karena saya nggak pernah dengar gitu ya, nggak pernah tahu juga. Jadi dan saya juga baru tahu kalau Tawan tuh nama restoran ya Bu ya. Jadi sehingga tidak ada hubungan antara attitude objek dan juga evaluasi gitu ya. Nah, lalu yang kedua ini kita akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Sebentar saya hapus dulu. Oke. Nah, konteks yang selanjutnya teman-teman. Setelah tadi kita membahas yang konsep yang pertama ini, gitu ya. Jadi ini adalah model dari nama lengkapnya tuh Robert Robert Fazio kalau nggak salah. Eh Richard 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 Fazio gitu ya. Nah, jadi Richard Fazio ini membuat sebuah automatic activation model. Jadi menjelaskan memang bahwa sikap yang kuat atau strong attitude ini bisa aktif secara otomatis gitu ya ketika seseorang melihat objeknya. Nah, prosesnya itu ada terdiri dari tiga hal, yaitu yang kuning-kuning ini ya, otomatis gitu ya. Kemudian sikap sikap implisit dan juga model jaringan asosiasi. Nah, dalam menjelaskan konsep ini, teman-teman, kita coba lihat ilustrasi kasusnya, gitu ya, bahwa seorang guru itu memiliki sikap yang sangat kuat bahwa penggunaan HP itu saat belajar adalah pengganggu. Nah, dia melihat bahwa pemrosesan informasi otomatis yaitu pokoknya segala jenis HP itu mengganggu, gitu ya. Sehingga sikap yang kemudian dia lakukan atau keluarkan adalah teman-teman di dalam satu kelas ini handphonenya tolong kumpulkan ke ibu guru. Buat dalam mode getar gitu ya, sampaikan kepada orang terdekat, orang tersayang, papa, mama, aku mau belajar selama 5 jam ke depan. Nanti akan aktif pada jam istirahat di jam sekian-sekian. Misalnya seperti itu. Yuk kita kumpulkan ke ibu guru gitu ya, karena berdasarkan guru tersebut, handphone itu memiliki distraksi yang sangat hebat gitu ya. Jadi dia khawatir nih ketika sedang menjelaskan konsep kepada murid-muridnya khawatirnya terganggu gitu ya. Nah, kemudian ketika setelah itu para guru memutuskan untuk mengumpulkan handphone gitu ya. Dan juga kenapa? Karena melihat dari
pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu itu sangat mudah terdistraksi gitu ya para siswa itu kalau pegang handphone sendiri. Jadi handphone itu ada saat-saat untuk dikumpulkan dan juga ada saat-saat untuk dikembalikan untuk bisa diakses oleh para siswa gitu ya. Atau mungkin bisa jadi meminta kerjasama kepada orang tua untuk tidak membawa handphone pada hari-hari tertentu saja gitu biar bisa fokus untuk mengikuti kegiatan di sekolah gitu ya. Nah, lalu untuk menguatkan yang kedua atau menguatkan dari konsep yang kedua ini, yang di atas ini, itu adalah ketika teman-teman selain eh, ber, apa namanya berasal atau bersumber dari restoran tawon itu gitu ya. Konteks yang dua ini juga tentang kasus makanan gitu. Misalnya pertama kali dengar tentang makanan atau nama restoran gitu ya, tidak muncul penilaian apapun netral aja pokoknya karena teman-teman memang belum pernah mendengar nama makanan atau restoran itu. Kemudian pernah coba kopi susu di Cafe X dan rasanya juga biasa aja seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Atau pernah keracunan di seafood di resto tertentu sehingga setiap kali melihat nama restoran menjadi evaluasi yang cepat, otomatis dan konsisten. Pokoknya enggak aja satu kata untuk restoran tersebut gitu ya, tidak gitu ya. Untuk kemudian dilakukan dua kali datang ke restoran tersebut. Begitu ya. Baik, saya kira cukup untuk kemudian menjelaskan tiga topik besar gitu ya di malam hari ini terkait dengan bagaimana agresi, lalu juga atribusi dan juga sikap gitu ya yang bersumber dari modul 16 sampai 20. Nah, sebelum kita akhiri, teman-teman, saya izin mengingatkan, kemarin saya DM teman-teman semua ya di LMS-nya untuk kemudian mengingatkan siapa aja nih yang belum mengumpulkan esai. Seingat saya esai itu kalau nggak salah tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember. Jadi kurang lebih sepekan lagi gitu ya, kita menuju pengumpulan esai. Sehingga mohon untuk memaksimalkan waktu yang tersedia gitu ya, untuk mengumpulkan tepat waktu. Nah, kemudian yang seringkali ditemukan juga adalah ketika teman-teman sudah merasa submit padahal statusnya masih draft gitu. Nah, itu juga harus diwaspadai ya Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya teman-teman merasa sudah terkirim, coba yuk kita lihat lagi ya LMS-nya. Apakah betul-betul sudah terkirim ataukah masih draft gitu ya. Khawatirnya teman-teman merasa terkirim tapi masih draft statusnya. Nah, itu merugikan Bapak Ibu gitu ya. Jadi nantinya nilainya jadi tidak maksimal gitu ya. Padahal Bapak Ibu sudah berjuang ikhtiar maksimal untuk mengumpulkan esai itu tepat waktu. Atau misalnya terluput ketika apa namanya waktunya tenggat waktunya lewat gitu ya dari tanggal 2 atau 1 ya saya lupa. Pokoknya di awal Desember terakhir itu gitu ya. Jadi mohon untuk dicek kembali ya. Oke, ini eh Afwan, masalah seperti ini pasti terjadi pada personal juga kan ya? Iya, betul. Jadi hal-hal tersebut teman-teman itu adalah fenomena alami ya, yang kemudian bisa dialami oleh setiap individu yang normal gitu ya. Tetapi yang kemudian bisa disampaikan adalah bagaimana kita merespon setiap stimulasi yang muncul. Apakah kemudian kita masih tetap bisa mengendalikan marah kita, emosi meledak-ledaknya kita, ataukah kita tetap bisa move on gitu ya dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti yang tadi disampaikan. Ibu Sabila, silakan. Halo, suaranya mic-nya kebuka tapi suaranya nggak keluar nih. Atau saya aja yang nggak denger ya? Audionya terganggu kah? Ada apa? Ada suaranya? Tidak terdengar. Halo, Miss. Ya, Halo. oke. Oke. Sudah terdengar. Eh, Udah saya dengar, Miss. Oke, Miss. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Mhm. Miss, ini terkait dengan teori agresinya psikoanalitik Freud ya. Kan kata Freud itu manusia yang normal itu adalah mereka yang bisa menyalurkan ketika mereka marah kan ya gitu.
Dan Mhm. emang kita juga kan nggak bisa memungkiri bahwa kita tuh punya sifat baik dan tidak baik lah ya gitu. Nah, pertanyaannya, eh, ada seorang ustadz, jadi dia tuh bilang kalau misalnya ketika kita marah dan kita memvalidasi perasaan-perasaan seperti itu tuh, kita seolah mengagungkan perasaan kita gitu, mengagungkan emosi kita. Nah, tapi kita tuh butuh gitu kan yang namanya validasi emosi atau mengeluarkan emosi kita. Tapi Miss, gimana sih supaya jatuhnya tuh enggak ke mengagungkan emosi kita gitu, enggak mengagungkan perasaan-perasaan kita gitu, dan lebih tunduk sama ajaran Nabi kan bilangnya apa sih, la tagdob walakal jana kan gitu ya. Nah, harus seperti apa gitu sih Miss caranya buat kita? Oke, baik. Batasannya adalah ketika kita tidak menyakiti orang lain atau agresi itu, gitu ya. Jadi, batasannya itu ketika misalnya kita kemudian tidak sampai menyakiti orang lain, maka itu masih dalam batas normal, teman-teman. Jadi, sampaikan kepada orang terdekat bahwa saya saat ini sedang tidak baik-baik aja, biar orang lain itu aware, biar anak-anak kita tuh juga aware bahwa kita lagi nggak baik-baik aja, gitu ya. Jadi, bukan kemudian mengatakan seperti itu tuh kita mengagung-agungkan rasa marah, enggak gitu ya teman-teman. Justru biar orang-orang tuh aware, biar tidak memberikan pemantik tadi gitu. Nah, seperti yang disampaikan di awal Bapak Ibu, bahwasanya dalam situasi atau temperatur itu mempengaruhi, kemudian juga lingkungan sosial juga mempengaruhi gitu ya, sehingga kita harus bilang kepada orang-orang terdekat bahwa saya lagi nggak bisa diajak bicara karena situasi saya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Itu kalau kita kemudian berada di situasi sosial ada orang gitu. Tetapi kalau misalnya tidak ada orang, maka caranya adalah dengan pergi ke mengurung diri di kamar gitu ya, atau itu dari atau mengurung diri atau menghindari dari sumber stimulasi itu itu kata psikologi. Tetapi kalau kita lihat lagi teman-teman, eh, Islam juga sudah kemudian mengatur gitu ya bagaimana cara kita mengatasi marah tadi gitu dengan cara merubah posisi gitu ya. Jadi kalau kita sekarang ini lagi kesel gitu ya, lagi berdiri maka kita duduk gitu kan. Kemudian kalau duduk maka kita berbaring. Nah, itu adalah cara yang kemudian diterjemahkan oleh ilmu-ilmu psikologi, maka dengan caranya menghindari dari stimulasi sumber atau sumber marah tersebut gitu atau trigger ketika kita sedang berada pada situasi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi bukan berarti kita mengagung-agungkan rasa marah itu sepanjang atau sebatas hal itu tidak menyakiti orang lain, maka hal itu masih disebut sebagai hal yang normal gitu ya atau bukan mengagung-agungkan rasa marah tersebut. Gitu ya. Baik, saya kira cukup teman-teman. Insya Allah bahan tayang saya bagikan bertahap. Dan juga saya ingatkan sekali lagi ya untuk teman-teman semua, yuk kita optimalkan atau maksimalkan pengumpulan tenggat waktu pengumpulan esai, dan juga dicek kembali nih di akun LMS-nya apakah betul-betul sudah terkirim atau belum statusnya gitu ya, ataukah masih draft gitu ya, mumpung masih ada waktu sepekan lagi nih menuju tenggat waktunya. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.